Karma bisa datang kapan saja dan di mana saja, nggak terkecuali di lapangan hijau. Sejumlah momen memperlihatkan pemain yang mendapatkan karma setelah merendahkan atau berlaku kasar kepada pemain lawan. Beberapa bahkan mendapatkan karma secara instan dengan jeda waktu hitungan detik. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Bono versus Erling Haaland. Untuk mengawali ulasan ini ada kiper Sevilla Yassine Bono atau yang sering dipanggil sebagai Bono. Momen karma ini terjadi pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim ini antara Sevilla dan Borussia Dortmund. Saat itu Borussia Dortmund mendapatkan kesempatan penalti yang dieksekusi oleh bomber muda mereka Erling Haaland. Berhasil menepis tendangan Haaland, Bono merayakannya secara berlebihan bahkan mengumpat ke arah Haaland. Setelah melihat video ulang, Bono ternyata melompat lebih dulu dan wasit memutuskan penalti dilakukan kembali. Pada kesempatan kedua, Haaland berhasil mengeksekusinya dengan sempurna dan mencatatkan namanya di papan skor. Sebagai balasan, Erling Haaland melakukan selebrasi dengan mengejek Bono. Selebrasi tersebut membuat Haaland dikejar oleh dua pemain Sevilla, Joan Jordan dan Marcos Acuna. Kedua kubu juga sempat terlibat perseteruan dan saling dorong. Borussia Dortmund menutup laga dengan skor 2-2. Walaupun berakhir seri, skuad Die Borussen lolos ke babak perempat final Liga Champions dengan keunggulan agregat 5-4. PSG versus Erling Haaland. Berikutnya masih dengan Erling Haaland, tapi kali ini giliran Haaland yang jadi korban karmanya. Momen karma ini terjadi pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Saat itu Erling Haaland berhasil mencetak gol ke gawang PSG. Setelah mencetak gol, Erling Haaland duduk bersila menirukan pose meditasi sekaligus menutup matanya. Setelah pertandingan berakhir, Erling Haaland mengunggah foto di Twitter yang membuat para pemain PSG jadi meradang. Dalam unggahannya tersebut, Erling Haaland menuliskan Paris adalah kotanya. Selain itu, Borussia Dortmund juga mengejek PSG lewat akun Twitter resminya. Dalam unggahannya di Borussen menulis mereka menciptakan pemain bintang dan bukan membelinya. Cuitan tersebut tentu mengarah ke kubu PSG yang memang suka belanja pemain-pemain mahal. Setelah kejadian itu, karma langsung menimpa Haaland dan Borussia Dortmund pada pertandingan leg kedua. PSG berhasil membalik keadaan dengan keunggulan agregat 3-2. Neymar yang mencetak salah satu gol menirukan gaya selebrasi Haaland dan diikuti oleh para pemain PSG yang lainnya. Selain itu, para pemain PSG juga membalas hinaannya lewat live Instagram. Cristiano Ronaldo versus Atletico Madrid. Pada gelaran Liga Champions musim 2018-2019, Juventus bertanding menghadapi Atletico Madrid. Pada laga pertama yang digelar di Estadio Wanda Metropolitano, Juventus harus menyerah dengan skor 0-2. Saat itu Ronaldo yang jadi juru gedor Juventus gagal tampil maksimal. Pemain yang berjuluk CR7 tersebut mendapatkan cemoohan dari para pendukung Atletico Madrid dari tribun stadion. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone juga merayakan kemenangan skuad asuhannya secara berlebihan. Saat itu Diego Simeone melakukan selebrasi selangkangan. Karma menghampiri skuad Los Rojiblancos pada leg kedua. Bermain di Juventus Arena, Juventus berhasil menekuk Atletico Madrid dengan 3 gol tanpa balas. Hebatnya 3 gol Juventus dilesakan oleh Cristiano Ronaldo. Setelah mencetak gol ketiganya, Ronaldo meniru selebrasi dari Diego Simeone, yakni selebrasi selangkangan. Selebrasi itu merupakan luapan emosi Ronaldo setelah mendapatkan ejekan dari berbagai pendukung tim lawan. Selain diejek oleh pendukung Atletico Madrid, Ronaldo juga diejek oleh pendukung mantan klubnya Real Madrid. Alessandro Florenzi versus Cristiano Ronaldo. Masih dengan Cristiano Ronaldo, tapi kali ini giliran Ronaldo yang mendapatkan karma. Pada tahun 2019 yang lalu, Juventus bertanding melawan AS Roma pada laga lanjutan Serie A. Pertandingan yang berlangsung sengit menciptakan tensi tinggi di antara kedua tim. Juventus dan AS Roma bahkan terlibat keributan kecil yang melibatkan Ronaldo dan Alessandro Florenzi. Dalam perseteruan tersebut, Ronaldo menyuruh Florenzi untuk diam.
Mirisnya, selain menaruh jarinya di depan mulut, Ronaldo juga membuat gestur yang mengisyaratkan kalau Florenzi terlalu pendek. Benar saja, sembari melakukan gestur yang menghina tersebut, Ronaldo juga menghina Florenzi secara lisan. Mega bintang asal Portugal itu mengatakan Florenzi terlalu pendek untuk berbicara. Setelah insiden tersebut, pertandingan dilanjutkan kembali. Seakan mendapatkan karma, laga diakhiri oleh kemenangan AS Roma dengan skor 2-0. Salah satu gol tim Serigala Ibu Kota juga dicetak oleh Alessandro Florenzi. Walaupun sudah dihina, tapi Alessandro Florenzi nggak membalas Ronaldo. Florenzi justru melakukan selebrasi dengan menirukan gaya Spider-Man. Selebrasi tersebut merupakan janji Florenzi kepada istri dan anaknya yang sedang menonton di rumah. Zlatan Ibrahimovic versus Julio Cesar. Sedikit mengulas jauh ke belakang, ada momen karma yang diterima kiper asal Brazil Julio Cesar. Karma ini terjadi pada pertandingan antara AC Milan dan Inter Milan pada tahun 2012 yang lalu. Setelah memimpin pertandingan dengan skor 1-0, Inter Milan bermain di atas angin. Beberapa menit sebelum jeda pertandingan, AC Milan mendapatkan kesempatan penalti. Saat itu, Rossoneri menunjuk Zlatan Ibrahimovic sebagai sang algojonya. Sebelum bola penalti dieksekusi, Julio Cesar maju menghampiri Ibrahimovic. Julio Cesar mendekati wajah Ibra dan berbicara pelan. Setelah diteliti, Julio Cesar ternyata menyuruh Ibra untuk menendang dengan keras ke arah tengah gawang. Setelah menyampaikannya, Julio Cesar berjalan mundur menuju gawangnya sekaligus mengoceh dan menjulurkan lidahnya ke arah Ibrahimovic. Beruntungnya, Ibrahimovic nggak terpancing oleh permainan pikiran dari Julio Cesar. Bomber asal Swedia tersebut menendang dengan keras ke sudut kiri gawang. Sebenarnya Julio Cesar sudah menebak arah bola dengan sangat benar. Hanya saja bola melaju terlalu deras sehingga gagal diantisipasi. Setelah itu Ibrahimovic berselebrasi dan menunjuk-nunjuk Julio Cesar. Diego Costa versus Sergio Ramos. Kalau sebelumnya merupakan karma-karma gol, kali ini ada karma permainan kasar. Bek andalan Real Madrid Sergio Ramos pernah mengalaminya pada tahun 2018 yang lalu. Waktu itu Real Madrid menjalani pertandingan Piala Super Eropa 2018 melawan Atletico Madrid. Pada suatu momen Sergio Ramos berduel dengan Diego Costa untuk merebut bola dari udara. Sambil melompat, Sergio Ramos menyikut kepala Costa dengan sangat keras. Alhasil Diego Costa jatuh kesakitan sambil memegangi wajahnya. Hal ini menciptakan tensi tinggi bagi kedua tim. Berikutnya, Sergio Ramos dan Diego Costa kembali terlibat duel ketika memperebutkan bola di tepi lapangan. Saat itu, Sergio Ramos terjatuh dan sempat terguling di rumput. Kesempatan emas itu nggak disia-siakan oleh Diego Costa. Bomber kelahiran Brazil itu nggak menghentikan laju larinya dan menginjak kepala Ramos. Setelah kejadian itu, laga berlangsung dengan tensi tinggi di mana Costa dan Sergio Ramos terlihat saling dorong, saling tunjuk, bahkan saling geplak. Itulah sejumlah momen balas dendam dan karma yang terjadi di atas lapangan. Hal ini membuktikan kalau karma memang benar-benar ada dan bisa datang kapan saja. Karma siapa yang paling seru? Coba tuliskan di kolom komentar.